mungkin dengan adanya ketentuan judicial review ini telah menjadi moral hazard. Bagi siapa? Bagi para pembuat undang-undang legislasi. Siapa? Pemerintah dan DPR. Nggak peduli, yang penting gue bikin dulu, lu kalau nggak setuju nanti judicial review. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mimbartu. Kali ini saya bersama Bung Edi Mulyadi. Ya, kita panggil Bung aja nih karena kita sama pergerakan. Saya mahasiswa juga masih aktif ya di pergerakan mahasiswa, dan Bung Edi Mulyadi ini juga masih aktif nih walaupun belum senior amat sih, belum Apa kabarnya Bung Edi? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, beliau ini salah satu dari deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang kemarin-kemarin ini, beberapa hari yang lalu ini heboh nih karena beberapa kegiatan deklarasinya ditolak oleh beberapa oknum itu yang mengatasnamakan rakyat juga gitu. Boleh tahu nih Bung Edi, kenapa sih deklarasi KAMI baik di beberapa tempat, terutama yang dihadiri oleh Pak Gatot Nurmantio, selalu ditolak gitu? Ya, pertanyaan itu mesti jangan tanya ke kami dong, ke Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, tapi tanyanya ke pelakunya gitu kan. Kenapa sih kalian menolak kami hadir gitu kan? Tapi dari beberapa temuan yang Allah bukakan itu kan mulai dari pengurus cabang PMI Surabaya, misalnya kan heboh tuh, ada proposal diskusi menolak kami, gitu kan? Dan kemudian yang terbaru lagi, Ustadz Tuasikal itu kan mewawancarai orang-orang yang menolak kami dan Jenderal Gatot di Jabal Nur, ya kan? Ternyata juga bayaran, dan memang itu bayaran gitu loh, udah bayaran. Dan ini kalau bahasa pergerakan itu ya kayak apa sih namanya? Ada operasi yang memang mereka dibayar. Siapa yang bayar? Ya kalau ditanya siapanya sih kita susah juga cari nyebut nama atau institusi, tapi itu yang pasti kekuasaan dengan segala macam jaringannya. Dan kenapa mereka menolak? Karena mereka menganggap kami sebagai lawan. Kenapa melawan? Ya saya mau ngomong nggak enak, tapi kalau kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi orang-orang berkumpul di kami ini melihat Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Indonesia sedang bermasalah, maka Indonesia harus diselamatkan. Nah, ini poinnya di situ. Jadi ada pihak-pihak yang berseberangan kepentingan posisi dengan kami, mereka melakukan perlawanan. Jadi dalam bahasa sederhananya, ya mereka inilah yang sedang membawa Indonesia kepada jurang kehancuran. Lalu ada kelompok orang datang mengaku nama kami mau menyelamatkan Indonesia. Oh, jangan dong, gitu. Bung Edi, ini ada satu lagi nih kehebohan yang menimpa negeri ini, yakni disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law yang sebelum pandemi sudah dibahas ketat oleh DPR, bahkan kemudian buruh berkali-kali demo, ternyata tidak dihiraukan. Bahkan di masa pandemi ini dijadikan kesempatan untuk mengebut itu. Bahkan sebelumnya Menko Marifest, Maritim dan Investasi menyebut tanggal 6 Oktober harus disahkan. Sampai kemudian DPR rela di malam minggu di masa pandemi rapat sampai tengah malam. Kemudian ada 7 fraksi yang kemudian menyetujui, 2 fraksi menolak, yakni Demokrat dan PKS, dan hanya 1 fraksi yang setuju dengan catatan, yakni PAN. Tapi akhirnya hari ini sudah disahkan. Ini bagaimana sih kami memandang Omnibus Law ini? Apakah memang benar-benar ini membantu perekonomian Indonesia atau malah merugikan buruh? Jadi kami melihat Omnibus Law ini adalah satu, waktu itu masih RUU, rancangan undang-undang yang eksploitatif, yang menindas bahkan. Pimpinan kami sudah bikin surat pernyataan dukungan kepada teman-teman buruh untuk melakukan aksi mogok nasional. Itu sudah dibuat, ada 6 poin, saya nggak ingat, tapi ada 6 poin kenapa kami mendukung teman-teman buruh. Nah, buat saya sendiri disahkannya RUU menjadi undang-undang itu menunjukkan satu,
bahwa pemerintah dan DPR itu sudah mengkhianati rakyatnya. Orang-orang yang di DPR yang di Senayan itu, kalian tuh mewakili siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang mana yang kalian wakili? Masa iya sih kalian mata buta, telinganya pada tuli, buta hatinya, tidak melihat begitu banyak penolakan yang luar biasa. Undang-undang ini Omnibus Law atau Cipta Kerja ini kan intinya sebetulnya ingin menarik wisatawan, investor sebanyak-banyaknya. Dan untuk itu mereka labrak segala macam peraturan perundangan menyangkut sumber daya alam, menyangkut lingkungan, dan menyangkut buruh. Itu dahsyat. Kalau sekarang ini kita fokus Omnibus Law ke buruh, itu dengan segala macam kekejamannya. Pesangon hilang, hak cuti tidak ada, buruh dibayar dengan per jam, kemudian UMK, upah minimum kabupaten kota dihapuskan, jadi UMP saja nanti provinsi. Ini mengerikan sekali. Saya baca tulisannya Bung Said Iqbal, Presiden KSPI, mengatakan bahwa kalau ini terjadi, maka misalnya UMP-nya Jawa Barat. UMP Jawa Barat itu 1,8 juta. 1,8 juta. Tapi kabupaten Bekasi, Bekasi Kota, Karawang itu sudah hampir 4,6 juta. Jadi nanti kalau itu diberlakukan UMK, kabupaten kota itu hilang, pengusaha bisa membayar buruhnya sesuai UMP. 1,8 juta, gila nggak? Padahal biaya hidup di setiap kabupaten kota beda. Luar biasa. 1,8 juta untuk hidup, apalagi dengan keluarga, itu buat saya muskil banget. Nah ini oleh undang-undang ini yang baru disahkan ini, pengusaha boleh. Kalau kalian protes, pengusaha boleh pecat kapan saja tanpa berkewajiban memberi pesangon. Jadi ini undang-undang yang sangat eksploitatif. Bahkan saya bikin artikel pendek kemarin, ini undang-undang kembali ke masa perbudakan di era modern. Kalau budak zaman dulu kan memang sama sekali nggak punya apa-apa. Kalau sekarang ada dikasih hanya sebatas benar-benar asal hidup aja. Ini luar biasa jahatnya. Di situ juga diatur jam istirahat hari Jumat itu 1 jam, termasuk sholat Jumat. Saya setiap Jumat hampir selalu khutbah keliling dari masjid ke masjid. Saya hanya bisa maksimal pres khutbah saya 2 khutbah itu. Khutbah pertama, khutbah kedua, tambah sedikit doa itu maksimal 20 menit. Itu paling pres. Saya nggak bisa suruh, pendekin lagi dong. Susah saya ngomong apa dengan waktu seperti itu. Sementara banyak khotib juga yang bicara sampai 30 menit kan, gitu kan. 30 menit banyak. Nah kan ini kan sesuatu yang sangat zalim sekali gitu loh. Nah undang-undang seperti inilah yang disahkan. Tapi di luar soal-soal yang tadi, soal-soal buruh, ini ada undang-undang ini juga menabrak aspek pengelolaan SDA, aspek lingkungan hidup. Di undang-undang ini dengan dalih pembangunan, kalau tempat tinggal kita, lahan kita mau dipakai untuk atas nama negara, pabrik, segala macam, nggak bisa nolak, dibayar. Kalau kita nggak setuju, duit tetap dibayar, titip ke pengadilan, konsinyasi ke pengadilan. Lu ambil nggak lu ambil, tanah lu udah gua ambil, udah gua sita, udah gua rebut. Ini bisa jadi perampasan tanah. Dahsyat ini. Besar-besaran. Ini undang-undang dahsyat sekali. Ya tanpa bermaksud mengecilkan penderitaan teman-teman buruh ya. Ini kita menderita sekali. Di video pendek saya kemarin saya bilang, tolong beritahu kami, beritahu saya. Apa yang harus saya lakukan, kami lakukan untuk mendukung perjuangan teman-teman buruh. Ini dahsyat. Tapi di sisi, ini kan yang kita sebut klaster tenaga kerja, klaster lingkungan, klaster investasi, itu dahsyat bos. Belum lagi bagaimana undang-undang ini memberikan karpet merah yang seluas-luasnya pada investor termasuk asing khususnya bahkan. Tenaga kerja asing itu kalau dulu, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu harus ada persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja. Di situ harus dipenuhi itu posisi apa yang boleh diisi asing, bagaimana, termasuk harus kewajiban tenaga kerja asing itu bisa berbahasa Indonesia dalam konteks komunikasi harian dan transfer of teknologi dan sebagainya. Ini semua nggak ada. Dan bayangkan undang-undang sejahat ini bisa disahkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi saya mau tanya orang-orang di Senayan itu, kalian mewakili rakyat yang mana? Kemudian kalian yang di pemerintahan tuh, yang gaji kalian, fasilitas kalian, kekuasaan kalian diberikan oleh rakyat, itu kalian bekerja untuk siapa? Dan kita lihat coba, nih ada telegram Kapolri. Widih, saya mau bertanya, Kapolri kok bisa bikin telegram seperti itu? Poin-poinnya tidak boleh belakang aksi. Dia bikin surat telegram kepada para Kapolda untuk melakukan pencegahan aksi-aksi. Mana boleh? Aksi demonstrasi itu
kan dilindungi oleh undang-undang. Bahkan oleh undang-undang dasar. Kita boleh bebas berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, kan boleh. Tapi sebuah telegram Kapolri bisa bikin seperti itu. Termasuk operasi cyber, aduh. Ini polisi ini sudah berubah menjadi alat kekuasaan. Harusnya kan polisi itu menjadi alat negara, alat pemerintah, alat negara. Bukan alat pemerintah, bukan alat kekuasaan. Tapi, waduh, kemarin tanggal 5 itu videonya beredar di mana-mana. Teman-teman buruh yang dari Kerawang, yang dari Bekasi, yang dari mana, Tangerang, nggak boleh masuk Jakarta, jalan ditutup total. Ini kan, aduh, luar biasa. Makanya saya bilang, ini undang-undang isinya, kontennya jahat. Jahat, sadis, kejam. Lalu pemerintahnya dan DPR tidak berhati nurani. Kalian bekerja untuk kepentingan oligarki, ya kan? Bekerja untuk kepentingan bohir dan cukong-cukongnya yang membiayai waktu dia maju kontestasi. DPR-nya bekerja untuk kepentingan investor politiknya yang membiayai waktu mereka maju menjadi caleg ini, caleg itu. Dan polisinya bekerja menjadi penguasa. Polisi itu dibayar bajunya, seragamnya, fasilitasnya, kantornya, senjatanya, pelurunya, pentungannya, tamengnya, itu oleh rakyat. Bukan oleh pemerintah. Jadi polisi harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam undang-undang tentang aksi demonstrasi, itu tidak ada kewajiban untuk melaporkan, minta izin. Maksud saya minta izin. Tidak ada, yang ada melaporkan. Dan tugas polisi adalah memberi perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi peserta aksi. Bukan menghalangi, bukan melarang. Pak Kapolri, Pak Idam Aziz. Pak Kapolri ya, Pak Jenderal Idam Aziz, mohon maaf banget. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak Idam Aziz ketika menulis telegram seperti ini. Bapak tanpa ada telegram seperti ini saja, polisi pos di lapangan sudah begitu mengerikan, Pak. Saya nggak mau ngomong seperti apa, tapi Bapak bisa lihat videonya, beritanya mengerikan sekali, Pak. Komnas HAM itu membuat catatan bagaimana polisi melakukan pelanggaran HAM berat sepanjang 2019 kemarin. Angka-angkanya ada. Sekarang pun masih ada. Itu tanpa telegram seperti Bapak tulis hari ini. Sekarang Bapak tulis seperti ini, waduh, ngeri sekali. Mereka, anak buah Bapak menjadi dapat amunisi. Menjadi dapat apalagi sugesti. Ngeri, Pak. Pak Idam kan sebentar lagi pensiun, Pak. Tolong Pak. Saya berharap sebagai sama muslim, Pak, sebagai rakyat Indonesia, sebagai sama muslim, saya berharap penuh dengan hati yang tulus Bapak mengakhiri jabatan sebagai Kapolri dengan husnul khotimah, dikenang sebagai Kapolri yang ramah, yang mengayomi, melindungi, melayani seperti dalam moto polisi. Jangan seperti yang sebelumnya, Pak. Aduh, luar biasa menimbulkan luka yang amat dalam, terutama di hati umat Islam. Biasa nih, ketika undang-undang disahkan dan undang-undang ditolak kan biasanya alasan pemerintah maupun DPR, nanti undang-undangnya bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini menurut kami sendiri bagaimana? Apalagi kemarin undang-undang tentang MK telah disahkan juga, di mana menetapkan bahwa hakim MK bisa 3 periode, bahkan masa pensiunnya sampai umur 70 tahun. Apakah ini efektif jika kemudian nanti diajukan judicial review ke MK? Jadi gini, ada peluang judicial review itu sebetulnya bagus. Artinya ada tanda kutip perlawanan dari rakyat terhadap sebuah produk undang-undang yang tidak dikehendaki. Ya kan? Itu bagus, satu sisi bagus. Tapi di sisi lain, dengan adanya ketentuan judicial review ini telah menjadi moral hazard. Bagi siapa? Bagi para pembuat undang-undang legislasi. Siapa? Pemerintah dan DPR. Nggak peduli, yang penting gue bikin dulu, lu kalau nggak setuju nanti judicial review. Gitu loh. Dalam bahasa premannya, gue gebuk dulu, gue pukul dulu, gue bonyokin dulu, nanti baru kita urusan yang belakangan. Ini bahaya. Dan ini terjadi, judicial review telah menjadi pintu moral hazard dari pemerintah dan DPR sebagai pembuat produk legislasi perundangan. Ini jahat luar biasa. Peraturan yang tadinya dimaksudkan untuk memberikan peluang perlawanan rakyat kepada produk hukum ternyata jadi pintu hajat. Yang penting gue bikin dulu, gue kebut dulu. Hari Sabtu itu hari libur, bos.
Malam-malam pula. Malam pula bos. Kenapa negeri ini sering menjadikan malam-malam sebagai momentum untuk memutuskan sesuatu yang sangat penting dan strategis. Strategis penting bagi kehidupan rakyatnya. Apakah rezim ini mau disebut rezim malam, rezim tengah malam? Dan kita tahu waktu kita zaman kecil dulu, malam-malam itu tempat keluarnya, waktunya para demit, genderuwo, setan, kuntilanak. Apakah para demit, kalau kita mau ngomong tadi, setan, genderuwo, kuntilanak, itu yang membersamai kalian waktu rapat menyusun keputusan jahat yang menyengsarakan rakyat itu? Emangnya nggak ada nunggu waktu lain? Kalian kejar tayang bos. Dengan dalih nanti kalau mereka nggak setuju, maju aja judicial review. Itu jahat sekali, jahat. Saya belum pernah ketemu rezim hidup umur hampir 55 tahun seperti sekarang. Zaman Soeharto yang disebut orang otoriter, totaliter, nggak ada telegram Kapolri seperti ini, tidak ada. Zaman Soeharto yang kebocoran anggaran luar biasa, tidak ada Perpu nomor 1 tentang corona yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tentang corona itu. Bagaimana pejabat negara di pasal 23 atau 27 dilindungi. Pasal 27A-nya semua pengeluaran itu sebagai pengeluaran negara, bukan semua biaya negara, bukan kerugian negara. Yang B-nya mengatakan tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Pejabat Kementerian Keuangan, LPS, OJK, BI, dan semua di bawah tidak bisa dituntut karena kebijakan ini. Pasal 27C-nya mengatakan tidak bisa dibawa ke hukum PT UN, Perdata maupun Pidana. Tahun 98 BI 418 miliar triliun aja sudah terjadi penjarahan luar biasa tanpa undang-undang seperti ini. Sekarang angka dari 405 triliun menjadi hampir 1000 triliun, naik semau-maunya. Itu belum pernah ada peraturan seperti ini. Ini jahat luar biasa ini.